Salam dalam damai Kristus. Warta Jemaat GKI Purwodadi. Berdasarkan hasil persidangan Majelis Jemaat GKI Purwodadi, maka kebaktian Minggu secara online akan diperpanjang hingga akhir Agustus. Untuk itu, diharapkan anggota jemaat dapat tetap mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Purwodadi. Demikian Warta Jemaat GKI Purwodadi pada minggu ini. Marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita agar kita dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tema ibadah kita di minggu hari ini adalah percayalah. Dalam kehidupan iman Kristen, percaya kepada Tuhan merupakan hal yang paling mendasar dan penting. Percaya kepada Tuhan biasanya memunculkan sikap hidup yang selalu yakin, taat, dan berserah penuh terhadap segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita.
Percaya kepada Tuhan akan membuat kita berani menghadapi masa-masa sulit sekalipun. Bahkan percaya pada Tuhan memampukan kita melihat kegagalan sebagai sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan agar kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Akan tetapi karena kerapuhan diri manusia, rasa percaya kepada Tuhan itu bisa goyah dan hilang dengan mudah. Hilangnya rasa percaya biasanya disebabkan karena ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa khawatir dan takut yang muncul dalam kehidupan kita. Akhirnya, rasa takut dan khawatir itu dapat membawa setiap manusia merasa hidup dalam kegelapan dan tidak lagi bisa melihat terang Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan ini seharusnya dapat membuat kita untuk terus percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala masa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenungi, apakah kita termasuk orang yang menjaga dan memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau kita termasuk orang yang mudah goyah dan meninggalkan Tuhan saat ketakutan dan kekhawatiran menguasai diri kita? Untuk itu, marilah bersama-sama kita merenungi dan melihat hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala ungkapan syukur kami. Kami berterima kasih atas segala berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami saat kami beristirahat malam tadi. Kami berterima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini. Kami juga berterima kasih atas penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Bapa, saat ini, saat kami tertunduk dalam doa, mampukanlah kami untuk melihat ke dalam hati kami masing-masing. Apakah kami adalah anak-anak-Mu yang setia? Apakah kami adalah anak-anak-Mu yang terus memegang iman percaya kami saat ketakutan dan kekhawatiran mendatangi kami? Bapa, ampunilah kami saat iman kami menjadi goyah. Ampunilah kami saat kami tidak lagi mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Padahal kasih setia Tuhan tak pernah putus dinyatakan pada kehidupan kami. Kami sering berjalan dengan kehendak kami masing-masing. Kami sering menjalani kehidupan kami dengan kekuatan kami sendiri tanpa melibatkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Tapi saat kami tidak mampu menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sering menyalahkan-Mu. Kami sering menganggap-Mu tidak mencintai kami lagi. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam kesempatan ini, dalam doa kami, izinkanlah kami untuk memohon kepada-Mu, untuk memberikan kesadaran bagi kami, untuk terus menjadikan Tuhan sebagai fokus, pusat kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk tetap setia, meskipun terkadang banyak hal yang menerpa kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, yang masih mengizinkan kami untuk belajar dari setiap kesalahan kami. Mampukanlah anak-anak-Mu ini, mampukanlah kami yang rapuh ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah diampuni dosa-dosanya, Allah memberikan pengampunannya. Inilah berita anugerah itu yang terambil dari Ulangan 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami hendak membaca dan merenungi firman-Mu. Hadirlah dalam setiap hati kami, lembutkanlah hati kami, bukalah telinga kami dan pemikiran kami, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang dikatakannya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ibu yang sangat mencintai putrinya. Ia selalu mendampingi anaknya dan ada di sisinya saat anaknya bersekolah, dari bangku TK sampai SMA. Ibu ini berusaha untuk memberikan semua yang baik kepada anaknya. Ia menjadi guru yang sabar di rumah, ia menjadi seorang teman bicara yang baik bagi putrinya, dan ia menjadi sahabat yang sempurna bagi putrinya. Suatu hari ketika pendidikan SMA telah usai,
terpikirlah bahwa anaknya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anaknya ingin kuliah di luar kota, di sebuah kota yang jauh dari tempat tinggal mereka. Karena saking sayangnya dan tidak ingin jauh dari anaknya, si ibu ini setiap hari berusaha meyakinkan anaknya agar kuliah di kotanya saja. Nak, di kota kita ini kan juga ada universitas yang bagus. Tidak perlulah kamu jauh-jauh kuliah sampai keluar kota. Tapi si anak menjawab, iya Bu, tapi di kota kita ini tidak ada fakultas yang sesuai dengan keinginanku. Tidak ada fakultas yang sesuai dengan bakat minatku. Akhirnya dengan diskusi yang panjang, dengan berat hati si ibu menyetujui keputusan anaknya. Berangkatlah mereka untuk mencari kos, mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari dan juga keperluan kuliah putrinya. Dan pada saat berpisah, ibu ini memberikan banyak sekali nasihat kepada putrinya. Hari demi hari, bulan demi bulan dilalui, tiada hari yang dilewatkan si ibu ini tanpa menanyakan kabar si anak, aktivitas si anak, dan keberadaan si anak. Tanpa sadar, dalam satu hari, ibu ini bisa bertanya pada anaknya lebih dari 3 kali. Hingga terkadang, putrinya tidak bisa merespon pesan dan telepon ibunya dengan segera. Kondisi ini membuat si ibu menjadi sering merasa cemas, khawatir, dan akhirnya marah kepada putrinya. Padahal keterlambatan putrinya merespon pesan dan telepon dari ibunya adalah karena banyaknya tugas kuliah yang harus diselesaikan. Suatu ketika ibu tersebut mengalami gatal di seluruh punggungnya. Sudah memeriksakan diri ke dokter kulit dan penyakit dalam, tapi tidak juga ditemukan sumber penyakitnya. Anehnya, gatal-gatal yang diderita ibu ini bisa hilang kalau anaknya sedang liburan dan pulang ke rumah. Ketika anaknya kembali berkuliah di luar kota, gatal-gatal ibu ini kumat kembali. Singkat cerita, ibu ini bertemu dengan seorang psikolog dan segera ditemukan bahwa ternyata penyakit gatal-gatal yang ibu ini derita muncul karena kecemasan yang berlebihan. Dan kecemasan yang berlebihan ini membawa ketidakpercayaan ibu ini kepada kehidupan si anak di luar kota. Si ibu khawatir jika anaknya terlambat makan. Si ibu ini khawatir jika anaknya kenalan dan dekat dengan lelaki yang tidak jelas juntrungannya. Ibu ini khawatir terhadap pergaulan anaknya. Karena tidak dapat percaya, akhirnya ibu ini tenggelam dalam ketakutannya. Dan dari rasa takutnya muncul efek buruk pada kesehatan si ibu. Pada firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, kita juga mendapati kehidupan Petrus, murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus, paham akan kemampuan Yesus yang luar biasa. Tetapi pemahaman itu, pengetahuan itu, tidak juga membuat Petrus mampu untuk percaya secara terus-menerus kepada Yesus. Sehingga ia harus tenggelam di Danau Galilea. Dituliskan dalam Injil Matius 14 ayat 22-33, setelah Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk pergi mendahuluinya ke seberang. Ia juga memerintahkan orang banyak itu untuk segera pulang sebelum Yesus naik ke bukit dan berdoa. Keinginan Yesus untuk berdoa saat itu tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi dalam hati Yesus. Untuk mengetahuinya, bacaan kita Matius 14 ayat 22-23 tidak dapat dilepaskan dari cerita besar yang terdapat pada Injil Matius pasal 14. Pemberitaan Injil Matius pasal 14 ini diawali oleh kisah tragis yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes dan dipenggal kepalanya. Kematian Yohanes ini membawa duka yang mendalam pada diri Yesus.
di mana kita tahu bahwa Yohanes adalah orang yang membuka jalan pelayanan Yesus. Di samping itu, Yohanes adalah saudara Yesus. Artinya, Yohanes merupakan orang yang penting dan orang yang berpengaruh dalam diri Yesus. Mengasingkan diri, berdiam dalam doa, menjadi satu pilihan yang Yesus lakukan saat hatinya berada dalam kegelisahan. Setelah selesai berdoa, Yesus kemudian berniat untuk menyusul murid-muridnya yang telah pergi mendahuluinya. Tapi ternyata di Danau Galilea, atau yang juga dikenal dengan sebutan Laut Tiberias, sedang dilanda angin sakal, dan murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan ketika menghadapi angin sakal tersebut. Angin sakal adalah angin yang bertiup dengan kencang yang berlawanan dengan arah kapal berlayar. Angin ini dapat membuat kelelahan yang luar biasa bagi setiap orang yang berusaha melawan arus yang timbul karena angin ini. Kita tahu bersama bahwa sebagian dari ke-12 murid Yesus ini adalah seorang nelayan, di mana mereka mungkin biasa dan sudah bisa bersiap untuk menghadapi angin seperti ini. Tetapi bagaimana dengan murid Yesus yang lain? Pasti keadaan mereka saat itu dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Di tengah badai yang mengamuk, yang membuat mereka ketakutan, Yesus tiba-tiba hadir dengan cara yang tidak wajar, cara yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah dilihat oleh orang manapun, yaitu dengan cara berjalan di atas air. Kedatangan Yesus dengan cara yang tidak wajar ini sontak menambah ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya, sehingga mereka berteriak-teriak menganggap Yesus adalah hantu. Karena melihat ketakutan dalam diri murid-muridnya, Yesus segera menenangkan mereka dengan berbicara, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Tapi usaha Yesus ini sepertinya tidak cukup untuk meyakinkan Petrus, sehingga Petrus berkata, "Tuhan, jika itu kamu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Mendengar apa yang Petrus katakan, Yesus tidak mengkritik keraguan Petrus. Yesus tidak menegurnya dan Yesus menerima keraguan Petrus saat itu dengan respon, "Datanglah." Petrus yang meragu seharusnya menjadi Petrus yang percaya karena apa yang Yesus perbuat dalam dirinya. Petrus yang dimampukan berjalan di atas air, yang seharusnya mampu berjalan pada Yesus tanpa kendala, harus berakhir dengan tenggelam karena kehilangan kepercayaannya. Padahal sebelumnya Yesus pun pernah meredakan angin ribut di hadapan Petrus dan di hadapan murid-murid Yesus yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat kisah Petrus ini, sepertinya tidak jauh dengan kehidupan kita, bukan? Petrus yang sudah melihat Yesus mampu melakukan banyak hal, menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan demam mertua Petrus, meredakan angin ribut, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, memberi makan 5.000 orang, dan bahkan memampukan Petrus untuk berjalan di atas air. Seharusnya itu semua mampu membuat Petrus percaya 100% kepada Yesus dan tidak perlu ragu untuk terus datang kepada Yesus meskipun dalam peristiwa yang mengerikan sekalipun. Hal ini juga sering kita alami. Dapatkah kita menghitung kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita? Dapatkah kita mengukur dalamnya cinta Tuhan? Apakah kesetiaan Tuhan perlu diragukan? Sebenarnya tidak, karena begitu besar dan dalam cintanya kepada kita. Tapi kenapa terkadang manusia yang mengaku percaya bisa menjadi sangat rapuh, sehingga kepercayaan kita pada Tuhan bisa goyah dan hilang dengan mudah? Memang terkadang ketakutan dan kekhawatiran bisa muncul secara tiba-tiba, sehingga membuat kepercayaan kita terkikis. Dan pada saat ketakutan sudah menguasai hidup kita, nampaknya semua bisa menjadi gelap.
Terkadang ucapan penghiburan dan penguatan dari sahabat-sahabat kita tidak lagi mampu berpengaruh untuk menumbuhkan semangat kita untuk menjalani kehidupan saat berada dalam ketakutan. Ketakutan bisa saja membuat tubuh kita lemas dan tidak berdaya, seolah-olah kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita hilang begitu saja. Sama seperti Petrus, di mana kita ketahui bersama bahwa dia adalah seorang nelayan, tetapi ketika dia harus bertemu dengan ketakutannya, kemampuannya untuk berenang kemudian hilang secara tiba-tiba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus berusaha untuk percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, kita akan selalu mampu menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kiranya perkataan ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi iman kita yang memunculkan keberanian dalam menghadapi segala persoalan hidup dan pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan menundukkan kepala kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami menundukkan kepala dan menyatukan hati kami dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami sadar ya Tuhan, di masa pandemi ini, pemerintahan Indonesia diperhadapkan dengan situasi yang sulit, baik itu tentang kesehatan maupun tentang ekonomi. Kami berharap di masa-masa sulit ini, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pejabat publik agar mampu membuat keputusan dan aturan-aturan yang baik untuk kami, rakyat Indonesia. Kiranya para pejabat publik dari presiden hingga ke orang-orang yang memiliki jabatan yang terkecil sekalipun dimampukan bersama-sama dengan rakyat Indonesia melewati masa sulit ini dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Utara, di mana saudara-saudara kami ini terkena musibah banjir bandang, sehingga banyak dari mereka yang kehilangan keluarganya, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan harta bendanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, dan Tuhan juga mencukupkan kebutuhan hidup saudara-saudara kami, baik sandang, pangan, dan papan.
Kami saat ini juga berdoa bagi tim medis yang bekerja tanpa kenal lelah untuk merawat masyarakat Indonesia dalam masa pandemi ini. Berilah kepada mereka semangat, kekuatan, dan kesabaran untuk menjalani tugas dan panggilan mereka. Kami juga berdoa bagi para pasien COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Grobogan ini. Harapan kami ya Tuhan, mereka semua dapat segera pulih dari sakitnya, sehat seperti sedia kala. Berilah mereka kesabaran dalam menjalani proses kesembuhannya. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka di tengah usaha mereka untuk sembuh dari COVID-19. Kami juga berdoa bagi jemaat GKI Purwodadi, Bajem Toroh, dan Pos PI Gundi yang sedang sakit. Kami berharap Tuhan senantiasa mengaruniakan kesabaran dan kekuatan untuk mereka, agar mereka terus bersemangat menjalani proses pengobatan atas sakit yang mereka derita. Berkatilah obat-obatan yang mereka minum, berkatilah dokter-dokter yang merawat mereka, dan berkatilah keluarga yang senantiasa mendampingi mereka dalam proses kesembuhannya. Saat ini Tuhan, tidak lupa kami membawa saudara-saudara kami dalam doa yang sedang berjuang keluar dari pergumulan hidup yang berat. Mampukanlah kami menjadi saudara seiman dalam kesusahan. Mampukan kami agar kami dapat peka terhadap kesusahan mereka, terhadap keadaan mereka. Dan mampukan kami menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menopang mereka yang sedang dalam kesusahan. Kiranya bila ada saudara kami yang undur imannya, Tuhan juga membantunya untuk lepas dari kegelapan. Terangilah pemikirannya dengan kesadaran akan cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Inilah syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar pemberian persembahan kita ialah dari Mazmur 9 ayat 2. Yang demikian, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi lagu dari NKB 134 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah kita menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang memelihara akan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan, di mana kami juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam mencukupkan kehidupan kami sehari-hari. Namun Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan memberikan rezeki yang cukup kepada kami,
tiap-tiap hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan meskipun sedikit ya Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun dengan sukarela, dengan suka hati kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berada di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depanmu sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal, Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupimu dengan kasih anugerah dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin.